I want you on my team. So does everybody else. Promiscuous girl, whatever you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Prasiska ingin menjelaskan tentang peranan hukum dalam kehidupan demokrasi. Yang pertama, apa sih hukum? Hukum secara umum, hukum merupakan suatu sistem, norma, dan aturan untuk mengatur perilaku manusia. Hukum dapat berupa aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, mencegah terjadinya kekacauan atau perselisihan, mewujudkan ketertiban dan keadilan. Dengan diberlakukannya hukum, maka tingkat kejahatan akan berkurang. Bagi siapapun yang melanggar hukum dan aturan, maka ia akan mendapatkan sanksi. Tidak hanya mengatur warga negara saja, hukum juga akan membantu melindungi hak dan kewajiban tiap warga negara, serta membuat pemegang kekuasaan untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya ada pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama ada dari Aristoteles. Pengertian hukum menurut Aristoteles tidak hanya berarti kumpulan atau aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara. Yang kedua ada Plato. Pengertian hukum menurut Plato adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Dan yang ketiga ada E.M. Myers. Menurut E.M. Myers, pengertian hukum adalah aturan-aturan yang di dalamnya mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam sebuah masyarakat dan menjadi acuan atau pedoman bagi para penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Yang keempat ada Profesor Dr. Mukhtar Kumaat Maza. Arti hukum merupakan keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Yang kelima ada Soerjo Wijoediporeo. Definisi hukum menurut beliau adalah peraturan-peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. Aturan ini bersifat memaksa dan semua masyarakat dalam suatu negara harus mematuhinya. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman. Nah, apa sih tujuan hukum itu? Tujuan hukum yaitu memiliki sifat yang universal dalam tatanan lingkungan kehidupan masyarakat. Hukum menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, serta kesejahteraan. Adanya hukum membuat setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan adil melalui pengadilan dengan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya hukum, maka dapat mencegah masyarakat untuk berperilaku secara sewenang-wenang terhadap masyarakat lainnya. Hukum juga dapat melindungi hak-hak masyarakat dari kemungkinan pelanggaran oleh masyarakat lainnya. Selanjutnya ada unsur-unsur hukum. Yang pertama itu ada hukum dibuat untuk mengatur setiap tingkah laku dan tindakan yang dilakukan oleh manusia. Maksudnya itu hukum berlandaskan atas pasal-pasal yang dibuat dan setiap pasal berisi fakta, tindak, penyelewengan dan bobot pidana tersebut. Jadi apabila seseorang yang melanggar hukum yang telah dibuat, maka alurnya adalah penyidikan lalu digelar perkara. Oleh karena itu, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tidak langsung dipidanakan, tetapi melalui proses terlebih dahulu. Selanjutnya, ada hukum dibuat oleh pihak ataupun lembaga yang berwenang. Setiap daerah atau negara sudah pasti memiliki badan hukum yang resmi, dan fungsi badan hukum tersebut ialah membuat pasal dan undang-undang agar terciptanya kelangsungan hukum di negara tersebut. Untuk yang membuat landasan hukum tersebut ialah lembaga hukum yang sudah disetujui oleh semua pihak.
Setiap negara memiliki lembaga yang memiliki kewenangan atas hukum di negara tersebut. Mungkin tiap negara berbeda-beda tentang peraturan tentang hukumnya. Yang ketiga, ada lembaga sifat mengatur dan memaksa. Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa, dikatakan bersifat mengatur karena hukum memiliki aturan yang wajib ditaati oleh semua golongan masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keamanan. Semua aturan yang berlaku ada dalam setiap undang-undang dan undang-undang tersebut memiliki pasal yang berlaku. Hukum memiliki sifat memaksa, dikatakan bersifat memaksa karena hukum dapat memaksa semua lapisan masyarakat agar ditaati aturan hukum dan wajib dipatuhi. Dan dikatakan memaksa karena seseorang yang melanggar hukum dipaksa agar mengikuti sanksi-sanksi yang berlaku sesuai undang-undang dan pasalnya. Dan yang terakhir terdapat sanksi untuk setiap pelanggar hukum. Di negara Indonesia terdapat 3 sanksi hukum, yaitu pidana, perdata, dan administratif. Dalam sanksi pidana, seorang yang mendapat sanksi pidana akan dihukum berupa penjara mati, dan denda berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya ada macam-macam sistem hukum. Yang pertama ada hukum adat. Hukum adat seperti yang telah diketahui kebanyakan orang, setiap negara pasti memiliki sebuah aturan yang telah diturunkan dan dari generasi ke generasi. Selain itu, biasanya aturan tersebut juga tidak dicantumkan dalam sebuah aturan perundang-undangan atau tidak tertulis. Inilah yang disebut dengan hukum adat yang berkembang di lingkungan masyarakat suatu negara. Biasanya hukum atau aturan ini dibuat karena dipengaruhi oleh budaya setempat, sehingga isinya pun juga tak jauh dengan kebudayaan masyarakat yang dilakukan hingga saat ini. Selanjutnya ada hukum Islam. Hukum Islam biasanya dibuat dengan sumber Al-Quran sebagai kitab yang diyakini, sehingga isi dari aturan dan hukuman ini juga berpedoman dengan Al-Quran. Tak hanya mengenai hukum yang mengatur tingkah laku manusia saja yang dibuat dalam peraturan tersebut, namun sanksi yang diberikan kepada setiap pelanggar pun juga berpedoman pada kitab tersebut. Yang ketiga ada hukum Anglo-Saxon. Untuk jenis sistem hukum ini sendiri mulai berkembang di negara Inggris dengan sebutan common law atau unwritten law. Tak hanya di negara itu saja, namun sistem hukum ini juga melandasi hukum yang bersifat positif di negara lain. Hukum ini juga dibuat berdasarkan dengan keputusan dari hukum pengadilan yang telah ditetapkan. Selain itu, kebiasaan dari keperaturan yang dibuat tertulis juga turut mempengaruhi dibuatnya sistem hukum ini. Yang keempat ada hukum Eropa kontinental. Hukum ini mulai berkembang di negara-negara Eropa atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan civil law. Hukum ini merupakan kumpulan dari kaidah-kaidah yang telah ada pada masa Kaisar Justinianus. Lalu peraturan itulah yang kemudian menjadi dasar perumusan hukum di negara Eropa. Selain itu, hukum ini juga memiliki prinsip utama, yaitu mengikat apabila diwujudkan dalam sebuah peraturan tertulis seperti yang telah tertuang pada undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Sehingga peraturan yang tertuang dalam perundang-undangan yang bisa dijadikan sumber untuk menjadi hukum Eropa kontinental. Nah, selanjutnya ada contoh hukum. Yang pertama ada hukum pidana. Hukum ini merupakan peraturan yang mengatur segala tingkah laku dan perbuatan dari setiap orang yang tinggal di suatu negara. Selain itu, hukum ini juga menjelaskan dan mengenakan sanksi pidana untuk setiap orang yang melanggar peraturan yang telah berlaku di negara tersebut. Cara penyelesaiannya pun harus melalui jalur hukum dan dengan keputusan hakim di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan untuk setiap warga negara dengan mengenakan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Sanksi juga akan diberikan bagi siapapun yang melanggar peraturan yang berlaku secara tertulis seperti perundang-undangan. Yang kedua ada hukum perdata.
Untuk hukum perdata merupakan peraturan yang mengatur tentang perjanjian dari kedua belah pihak yang melibatkan jalur hukum untuk menyelesaikannya. Salah satu contoh yang bisa diambil adalah hukum ini mengatur tentang harta warisan seseorang, sehingga ketika ingin menyelesaikan harus melalui seseorang pengacara dan disertai dengan bukti yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Salah dokumen tersebut misalnya seperti kartu identitas yang menunjukkan orang tersebut sebagai ahli waris yang sah di mata hukum. Nah, selanjutnya yang ketiga ada hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan suatu aturan yang mengatur tentang susunan di dalam suatu negara dengan segala kekuasaan di dalamnya. Selain ini, jenis sistem hukum ini mengatur hubungan yang terjadi antara alat pelengkapan negara seperti pemerintah pusat dengan pemerintah yang berada di daerah, sehingga dengan berlakunya hukum ini bisa menjamin ketertiban di dalam kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara tersebut. Yang keempat ada hukum administrasi negara. Hukum ini merupakan suatu peraturan tertulis yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap kekuasaan dari alat pelengkapan suatu negara, sehingga dengan berlakunya hukum ini dapat menumbuhkan kesadaran tentang setiap kewajiban yang harus dijalankan. Selain itu, ketika memberi suatu pekerjaan dan kewajiban pada masing-masing kekuasaan, tetap harus memperhatikan hak yang dimiliki setiap orang. Hal ini juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi setiap orang yang berada di dalam negara tersebut tanpa membeda-bedakan dari tingkat kekuasaannya. Yang kelima ada hukum internasional. Untuk jenis hukum ini dibuat untuk mengatur segala hubungan hukum yang terjadi antara kedua negara, sehingga dengan begitu dapat diwujudkan jaminan keamanan untuk setiap orang yang ingin melakukan hubungan seperti kerjasama dengan negara lain. Selain itu, hukum ini dibuat untuk mengatur segala aktivitas yang terjadi di antara kedua negara tersebut dan bisa diselesaikan melalui jalur hukum apabila ada pihak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada peranan hukum dan demokrasi dalam pembangunan. Apa sih peranannya? Nah, peranannya itu peranan pemerintah dalam mengarahkan dan menuntun warga masyarakatnya dibutuhkan sebuah perangkat, yakni lewat peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan masyarakat yang demokrasi, butuh pemahaman dari warganya secara universal dan utuh sehingga tidak disalah tafsirkan oleh warganya. Kebebasan berpendapat lewat aksi-aksi demokrasi yang merupakan bagian dari proses demokratisasi harus diiringi dengan penegakan hukum lewat peraturan perundang-undangan agar jangan sampai mengarah pada anarkisme. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.